Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobu, kembali lagi bersama saya Tri Yuniati dalam sosialisasi dan promosi PMB Unila 2022. Pada kesempatan sebelumnya kita udah ketemu nih dengan prodi-prodi yang lainnya, dan pada kesempatan kali ini kita ketemu dengan prodi Teknik Lingkungan. Dan saat ini saya sedang bersama Ibu Insinyur Rosalia Dwi Werena STMN dan Ibu Devi Kurniasari STMN selaku dosen dari Teknik Lingkungan. Halo Ibu. Halo juga Mbak Tri. Baik Bu, ini langsung aja nih Bu. Kan sekarang ini Unila membuka penerimaan mahasiswa baru nih Bu tahun 2022. Dan untuk prodi S1 Teknik Lingkungan ini kan prodi yang baru berdiri nih Bu. Boleh Ibu menceritakan bagaimana latar belakang dari berdirinya prodi ini Bu? Oke, kalau kita melihat dari latar belakangnya sendiri, di Unila ini yang kita sudah tahu ada magister ya, ada magister ilmu lingkungan, kemudian ada dokter ilmu lingkungan. Jadi pertanyaan dong, kok ada S2, ada S3-nya, S1-nya mana? Gitu. Nah, kemudian beberapa dosen teknik ini sedang mengambil di program MIL ataupun program DIL. Kemudian sebagai mereka bilang, kita harus buat ilmu lingkungannya ini, tapi kebetulan karena dosen-dosennya teknik, ayo kita buat jadi teknik lingkungan, diambil sama teknik, sehingga itu merupakan salah satu alasan kenapa teknik lingkungan itu berdiri. Kemudian kita juga melihat lingkungan kita ya, yang sekarang ini tuh teknik lingkungan ini di Unila ini baru ada di ITERA dan Malahayati di universitas ini. Padahal ilmu lingkungan ini sangat erat ya dengan kehidupan kita, bagaimana kita tinggal di lingkungan ini, bagaimana kita cara hidup kita di lingkungan. Begitulah salah satu alasannya kenapa teknik lingkungan ini harus didirikan. Jadi supaya ada S1, S2, S3 ya, jadi biar lengkap ya Bu. Biar lengkap. Iya. Untuk Ibu Devi jika ingin menambahkan? Iya, selain itu juga dengan proses itu pertama sekali itu pada tahun 2020 ya. Iya, benar. 2020 itu kan dosen-dosen terbaik di teknik itu terdiri dari teknik kimia, teknik sipil, teknik geofisika juga terlibat dalam pembentukan program studi ini. Jadi gitu ya Bu. Jadi latar belakangnya pasti ya berkaitan dengan lingkungan ya Bu. Bagaimana kita sebagai manusia bisa melihat nih kondisi lingkungan dan bagaimana kita juga bijak sebagai manusia tersebut. Iya. Kemudian Ibu, untuk di teknik lingkungan sendiri, sarana dan prasarana apa saja yang dapat digunakan oleh mahasiswa Bu? Oke, ini sekali lagi ya, program prodi baru. Iya Ibu. Prodi baru. Jadi sehingga sarana prasarana di teknik lingkungan ini masih menggunakan sistem sharing facility, sharing prasarana dengan terutama dari teknik sipil. Banyak beberapa masih memakai teknik sipil dan juga bekerja sama dengan lab-lab di teknik pertanian, karena kita pengen lebih ke waste management, pengolahan limbah di bidang pertanian. Jadi kita memakai banyak di lab pertanian, masih pakai sharing facility. Tapi kita mohon ini semoga ada yang dengar, bukan hanya mahasiswa baru tapi petinggi-petinggi ataupun sponsor. Teknik lingkungan sendiri pengen membuat beberapa lab untuk mendukung perkuliahan mahasiswa. Di antaranya ada lab energi terbarukan, kemudian ada lab waste management, lab green material, kemudian lab konservasi dan manajemen energi, gitu. Untuk Ibu Devi, jika ingin menambahkan? Iya, itu sudah termasuk mencakup seluruh kebutuhan sesuai dengan kurikulum yang ada di teknik lingkungan. Jadi kita berharap semoga kedepannya lab ini akan berlangsung dan sarana prasarana ya ini ya Bu, masih gabung sama teknik sipil, tapi ya ini teknik lingkungan ini memang ini ya Bu, berkaitan dengan lingkungan, dan semoga inilah dari dari lab-labnya petinggi labnya ini bisa jadi. Amin. Kemudian nih Bu, kan prodi yang baru nih Bu, untuk daya tampungnya ini bagaimana Bu? Untuk daya tampungnya sendiri untuk tahun ini alhamdulillah peminat teknik lingkungan itu khususnya UTBK kemarin itu cukup tinggi sekitar 270 lebih gitu kan. Nah, untuk daya tampungnya tersendiri itu terdiri dari 90 orang. Jadi bakal ada 3 kelas. Oh, 3 kelas. Itu untuk satu kelasnya berarti untuk satu kelasnya itu. Iya, setiap kelasnya gitu.
Kalau yang tahun tadi kan hanya penerimaannya dari sistem mandiri ya, UM sendiri. Itu baru hanya ada satu kelas. Nah, untuk yang kedepannya itu kita bisa insya Allah itu bakal ada lebih dari 3 kelas. Amin. Semoga aja ya. Ini untuk sobat Unila, jadi kalau mau bukan mau sih, kan teknik lingkungan ini teknik yang berkaitan dengan lingkungan nih. Pasti kalian pengen sebagai masyarakat atau sebagai warga ini memanfaatkan lingkungan, dan ini paling cocok nih untuk kalian yang ingin memaksimalkan atau berinovasi. Oh iya Bu, untuk reputasi dan akreditasinya itu bagaimana Bu? Balik lagi ya, ini program baru ya, Iya, program Bu. baru ini baru setahun berdirinya. Iya. Saat mendapatkan izin pendiriannya ini kita mendapatkan akreditasi minimum dari Ban PT. Iya. Kemudian 2-3 tahun lagi baru akan kita mulai akreditasi pertamanya. Akan tetapi kita boleh buat berbangga nih, teknik sipil Iya. sebagai naungan dari teknik lingkungan ini akreditasinya A. Ya, alhamdulillah ya Bu. Ya. Kemudian nih Bu, kan prodi baru nih, pasti ada prestasi dari setiap mahasiswanya nih Bu. Prestasi apa saja Bu? Baik entah itu terkait akademik atau berupa inovasi-inovasi dari mahasiswanya itu Bu. Untuk prestasinya sendiri kan selama ini kan teknik lingkungan ini baru berjalan 1 semester kan, Iya, Bu. dan di masa pandemi. Iya. Jadi keaktifannya itu belum tercipta secara aktif terlalu penuh, Iya. Jadi dan belum baru maksimal. masih belum terlalu maksimal. Jadi itu baiklah Bu. Kemudian nih Bu, kan di Fakultas Teknik itu banyak sekali teknik-teknik nih, jurusan atau prodi. Dan untuk prodi dari teknik lingkungan ini apa yang menjadi ciri khas sehingga membedakannya dengan teknik yang lainnya? Oke, kalau untuk teknik lingkungan itu kan sebenarnya menjurus dari teknik sipil. Iya. Nah, apa sih keunikannya lagi dibandingkan teknik sipil? Nah, kalau di teknik lingkungan itu dia lebih ke waste managementnya yang pertama, yang Iya. kedua renewable energy, itu memanfaatkan lagi kembali sesuatu atau buangan itu limbah tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sepertinya jadi contohnya tadi tentang sampah atau limbah agroindustri Iya. yang kita bisa manfaatkan lagi sebagai hal yang lebih bermanfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial gitu. Ibu Rosalia? Oke, kalau saya tambahkan, kita bandingin dengan teknik sipil pertama ya. Iya Bu. Nah, kalau teknik sipil itu mereka bagaimana merancang bangunan, misalnya merancang bangunan atau misalnya bangunan pengolahan limbah, misalnya seperti itu. Nah, kita selain merancang bangunan, tapi bagaimana bangunan itu terbuat dari sesuatu yang ramah lingkungan. Iya. Kita di teknik lingkungan ini kita mengharapkan mahasiswanya itu bisa berinovasi membuat material yang ramah lingkungan. Jadi dari limbah yang ada sekarang, contohnya kita buat sebagai batako untuk bahan material bangunan. Jadi kita membuat bangunan karena kita orang teknik lingkungan, membuat sesuatu yang hijau, green material. Jadi ya, seperti itu. Iya, mahasiswanya ya diajarkan untuk berinovasi ya Bu. Benar. Ya. Jadi semua yang ada di lingkungan itu bisa dimanfaatkan ya Bu. Kemudian nih Bu, kan ada mitos nih Bu, dari Fakultas Teknik atau prodi atau jurusan itu terkait kuliah di teknik itu lama 7 tahun. Itu bagaimana terkait dengan hal itu tersebut Bu? Mitos ya ini. Oke. Mungkin saya sedikit berbangga sedikit ya. Saya sebagai lulusan teknik, saya itu lulus teknik itu 3,7 bulan. Kurang dari 4 tahun. Ibaratnya kalau kita masuk di masuk penerimaan itu Agustus ya. Saya itu sekitar bulan Mei udah lulus. Jadi 3 tahun setelahnya itu di bulan Mei itu saya lulus. Mungkin kendalanya itu kalau saya lihat teman-teman saya sih ya, ataupun mahasiswa saat ini itu kendalanya mereka itu di mata kuliah prasyarat ya Mbak. Iya. Kalau kita gak lolos di syarat yang pertama, langkah kita ke depan itu pasti gak bisa, ya kan, terhenti. Jadi ibaratnya saat kita kuliah ternyata aduh nggak lolos, nggak bilang mata kuliah selanjutnya. Kemudian saat kita KKN itu kan ada SKS yang harus terpenuhi. Jumlah SKS-nya jadinya kurang kan, seperti itu. KKN-nya telat, otomatis proposal tugas akhirnya telat. Seperti itu. Jadi kalau kita ngambil di mata kuliah awalnya nggak lulus, itu akan berakibat
terbelakangnya mundur terus. Seperti itu. Jadi kita harus punya manajemen waktu. Saya rasa itu gak hanya dari teknik, di fakultas mana dia, di jurusan manapun itu tepat waktu dalam pengambilan mata kuliah itu sangat penting. Seperti itu. Bagaimana dengan Bu Devi? Iya, saya setuju juga. Karena kan kebanyakan kita itu mengontrol jadwal antara baik misalnya kan mahasiswa zaman milenial ini kan baik dari segi wirausaha ataupun kuliah atau side job tersendiri itu kan harus lebih terkontrol. Nah, yang namanya mahasiswa itu kan harus lebih mengutamakan kita perkuliahan kita gitu kan. Jadi yang lebih utama itu harus lebih diperhatikan kita dalam memanage waktu. Jadi kembali lagi pada diri sendiri ya Bu, Iya, bukan dari prodinya itu ya Bu. Kemudian ya Bu, untuk prospek kerja dari teknik lingkungan sendiri seperti apa Bu? Untuk prospek kerjanya itu yang pertama, lulusan dari teknik lingkungan ini itu diharapkan mampu bersaing secara global, baik dalam pengolahan limbah atau perancangan sistem pengolahan limbah, baik limbah padat, limbah cair maupun sampah organik maupun non organik dan sampah B3. Oke, saya boleh tambahkan sedikit ya. Selain dari pengolahan limbah itu, seperti tadi saya bilang, berinovasi memanfaatkan daerah sekitarnya, apalagi berinovasi dengan limbah-limbah yang ada dan berinovasi terhadap suatu proses yang ada di lingkungan. Misalnya kalau kita boleh loh terjun, lulusan teknik lingkungan ini boleh terjun di industri, di mana mereka bisa merekayasa proses dalam industri itu sehingga limbahnya nggak ada. Bukan hanya mengolah limbah, tetapi bagaimana membuat suatu proses itu menjadi yang bersih. Jadi proses green proses ya. Mereka membuat rekayasa proses sehingga tidak ada limbahnya. Sehingga tidak ada limbah kan otomatis kita hidup juga lebih enak ya, nggak ada limbah ya, nggak ada sampah kayak gitu, seperti itu. Kemudian bukannya dari pembuatan proses yang seperti itu juga, tapi kita bagaimana bisa terjun juga dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, kebijakan tentang lingkungan, kebijakan tentang limbah, kebijakan yang pokoknya berkaitan dengan lingkungan, seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke lingkungan ya Bu. Benar. Sebagai manusia untuk terus menginovasi, untuk meminimalisir terkait pencemaran lingkungan ya Bu. Iya. Untuk sistem perkuliahannya tuh gimana Bu? Lebih banyak ke praktik atau ke kelas atau sekedar materi seperti itu Bu? Nah, kalau untuk sistem perkuliahannya itu karena sekarang kan baru semester 2 ya itu jadi masih ke teori dulu. Tapi kedepannya itu bakal ada praktikum baik ke lapangan, ke lab gitu seperti itu. Jadi mereka langsung terjun langsung ke lapangan. Oh, jadi langsung praktek ya Bu untuk semester 3-nya ya Bu? Iya. Dari semester 3 sudah mulai ada praktikum yang mendukung mata kuliah teori yang ada di teknik lingkungan ini. Oh, jadi itu. Kemudian untuk ini kan prodi baru Bu. Untuk beasiswanya tersendiri itu bagaimana Bu? Beasiswa ya. Bagi mahasiswanya gitu Bu. Masih mengikuti di Unila. Kita masih bidik misi. Iya. Apa yang KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Terus satu lagi PMP apa ya Bu? Iya, kan itu masih beasiswa di teknik lingkungan. Masih dalam lingkup di Unila. Teknik lingkungan sendiri nggak ada secara khusus ya kalau ini memberikan beasiswa, tetapi memberikan Unila memberikan kesempatan kepada calon-calon ini kalau mau masuk teknik lingkungan, jalur prestasi yang ditawarkan di Unila ada. Oh iya Ibu. Kemudian nih Bu, kan prodi baru, pasti banyak sekali nih rencana dari prodi ini untuk membuat suatu inovasi baru Bu. Boleh diceritakan Bu, inovasi dari teknik lingkungan ini apa saja Bu? Sekilas saya menceritakan bahwa Unila sendiri akan membangun pusat unggulan inovasi green teknologi. Salah satu contoh yang bisa kita lihat itu adalah mobil listrik. Iya. Mobil listrik ini saya terjun di dalamnya itu di bidang untuk pembuatan bodi material dari si mobil listrik ini menggunakan bahan komposit ekokomposit yang berasal dari kalau mobil listrik ini dari daun bambu sama rami. Nah, kemudian ini kita berinovasi ya, semoga jadi pengganti material besi ataupun pengganti material plastik supaya
plastik ini semakin berkurang. Nah, itu salah satunya. Karena kita Teknik Lingkungan berdiri, kita ingin mendukung Unila ini untuk pusat unggulan inovasi green teknologinya. Selain itu, kita ingin mendukung di Unila ini ada solar panel kan. Kita bisa lihat di gedung rektorat itu ada solar panel. Nah, itu kan termasuk salah satu green teknologi. Nah, kita ingin Teknik Lingkungan ini berdiri ingin mendukung segala visi misinya Unila juga supaya bisa menjadi green campus kedepannya, seperti itu. Ibu Devi? Iya, sama seperti yang disampaikan Ibu itu. Untuk inovasinya sendiri, walaupun pemanfaatannya itu lebih ke lingkungan gitu, dari sampah itu lebih ke manfaatan lagi ke kehidupan kita masing-masing gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi ya kembali lagi ke lingkungan tadi ya Bu. Kemudian nih Bu, kan pasti banyak nih yang berpikiran, apalagi calon mahasiswa baru, kalau teknik itu harus bisa matematika, fisika, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan hal tersebut bagaimana Bu? Wajib itu memang. Masuk teknik itu memang dasar-dasarnya. Iya, dasar-dasar matematika, cuman paling dasar kalkulus ibaratnya. Kalkulus, kimia. Jadi apalagi kita main di lingkungan ya, main di lingkungan. Kita pengen menggunakan bahan ini supaya aman di lingkungan, kan kita belajar kimia. Ya kan? Kita menghitung misalnya bangunan dan kita buat dari green material, tapi bangunan ini bisa berdiri dan aman digunakan, kita harus punya perhitungan. Matematika kita jalan. Ya paling tidak ilmu dasarnya. Jangan takut ya. Karena nggak bisa matematika atau fisika kimia, jangan takut termasuk teknik. Jadi semua bisa dipelajari. Dasar-dasarnya kok. Berarti harus suka dulu ya Bu? Benar. Ya itu mungkin salah satunya masuk prodi itu harus dicintai dulu. Kita cinta dulu, jangan paksaan loh ya. Iya, jadi biar lancar ya Bu ke depannya. Karena kan kadang nih ya calon mahasiswa baru ikut-ikut teman, ada yang mau kesini, ikut-ikut kesini, nanti pertengahan jalan kadang ya Bu. Iya. Kemudian nih Bu, kan prodi ini masih baru, tapi kan prospek kerjanya atau banyak inovasi yang pengen dilakuin nih Bu. Kemudian bagaimana sih Bu cara mensiasati untuk mahasiswa-mahasiswa yang masih semester 2 ini ketika lulus besok Bu? Iya, itu kembali lagi ke tadi praktikum yang di lapangan itu. Jadi mereka langsung terjun langsung nih melihat keadaan lapangan itu. Oh, gini nih caranya. Gimana sih kita mengevaluasi tersebut, terus mencari cara bagaimana hal-hal tersebut dari mata kuliah yang sudah dipelajari tersebut diaplikasikan langsung gitu ke tempatnya gitu. Seperti mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, itu kan bisa langsung kita terapkan di lapangan gitu. Ibu, terus saya tambahkan sedikit, misalnya lulusan dari mahasiswa Teknik Lingkungan ini diharapkan bisa membuat rancang bangun dari bahan material green material untuk melangsungkan pembangunan di Indonesia ini sendiri. Kemudian mampu mengelola energi terbarukan, energi bersih dari bahan-bahan yang ada. Kita sudah tidak melepas dari energi fosil itu sendiri ya lulusan. Setelah itu prospek kerjanya pun sendiri nanti jadi beragam. Kita bisa nanti pindah ke swasta, bisa wirausaha kayak gitu. Kalau kita wirausaha menciptakan green material terus dijual kan bisa kayak gitu. Ikut terjun ke dunia pemerintahan dalam menyusun baku mutu lingkungan, undang-undang tentang lingkungan, itu kan bisa terjun ke di situ. Benar. Banyak prospek kerjanya ke Teknik Lingkungan ini. Jadi dosen juga bisa. Jadi dosen bisa. Salah satunya. Oh ya Bu, untuk teknik sendiri nih Bu, pasti kan ada yang berpikiran ketika masuk jurusan teknik harus bisa menggambar dengan cara ini Bu, menggunakan pensil itu sebagaimana Bu? Terkait dengan pensil atau pulpen atau sebagainya. Karena kita mengharapkan lulusannya mahasiswanya tadi bisa rancang bangun ya. Iya. Nah,
ada mata kuliah namanya mata kuliah gambar teknik. Ini sedikit pengalaman dari saya ketika saya mahasiswa dulu, saya sangat tidak bisa menggambar dan itu saya lulus dengan nilai minimal. Akan tetapi itu jangan takut ya nggak bisa menggambar, karena kedepannya kita akan belajar desainnya dari kebanyakan dari grafis, dari komputer. Memang diharapkan sih standarnya harus bisa. Tapi nggak usah pandai-pandai banget kok, kita bukan anak arsitek. Jadi itu ya paling awal ya bisa ya berusaha dulu ya Bu. Berusaha dulu. Gitu. Coba dulu. Oh, jadi kalau di teknik lingkungan sendiri ini semester 2 ini lebih banyak mendesainnya menggunakan sistem di komputer ya Bu? Seandainya desain. Tahun pertama ini mata kuliah masih gambar teknik, masih pakai manual. Kemudian di semester 3 ini akan mereka desainnya memakai komputer. Sudah grafis. Jadi mahasiswa biar terbiasa ya Bu, sudah terbiasa dengan ini teknologi yang ada itu ya Bu. Untuk kemarin kan online ya Bu ini. Itu bagaimana untuk praktiknya Bu? Untuk prakteknya sih rata-rata kita kasih tugas ya, kasih tugas menggambar, ya scan, kumpul. Nah terus nanti ya dosennya menilai sendiri dari hasil gambar, kualitas gambarnya. Tapi sebenarnya mudah-mudahan ya kan kita juga semester ini sudah kuliah offline, jadi bakalan calon mahasiswa yang sekarang ini bisalah kita langsung mengajarkan secara langsung ya bagaimana cara menggambarnya yang benar seperti itu. Untuk Ibu Devi? Iya, untuk kuliah semester ini kan mereka sudah offline kan, jadi untuk secara antusias juga sangat antusias kan, karena selama ini pertemuan antara dosen sama mahasiswa itu kan terjadi secara online gitu. Jadi belum ada keterikatan yang dekat lah gitu. Belum dekat lah dengan dosen, dengan teman-teman yang lain bahkan kan. Nah, jadi di semester ini kan sudah mulai ada kedekatan itu terjalin gitu. Jadi kita bisa sharing nih gimana caranya di teknik lingkungan ini nih, tentang apa aja sih Bu, tentang lulusannya nanti itu ke mana gitu. Jadi ya sharing-sharing ya Bu. Iya. Ini Bu, sebelum ditutup nih, untuk Ibu Rosalia dan Bu Devi bisa memberikan pesan-pesan bagi calon mahasiswa baru yang masih dilema nih mau milih ke prodi apa yang bakal diambil, karena kan ini pasti kesempatan ini datangnya cuma sekali ya Bu, apalagi nanti kalau udah masuk prodi ini nggak mungkin kan nggak dijalanin kan, sayang banget gitu kan. Jadi bagaimana sih Bu pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru tersebut? Iya, kalau kesannya kalau dari saya secara pribadi itu ditentukan secara minatnya tersendiri itu di mana gitu. Kalau misalnya dia lebih minatnya di teknik lingkungan, itu bisa melihat dulu prospek kerjanya, kurikulumnya seperti apa gitu. Dan kalau misalnya kurang nih berminat tapi kan itu seiring berjalannya waktu itu kan bisa diasah kembali dengan teman-temannya, dengan dosennya gitu. Untuk Ibu Rosalia sendiri, singkatnya gini aja, kamu tinggal di lingkungan, menghirup udara, menghasilkan limbah. Masa sih kamu nggak kepengen melihat bagaimana limbah yang kamu hasilkan itu, udara itu berasal dari mana? Nggak ada rasa penasaran. Kalau kamu penasaran, masuk dong teknik lingkungan. Kita belajar bersama-sama. Jadi gitu Sobu nih, ada pesan-pesan dari Ibu dosen Bu Rosalia dan Bu Devi nih, pesan-pesan kita sebagai manusia harus mendapat memanfaatkan lingkungan, berinovasi, bukan hanya kayak membuat pencemaran di lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan limbah tersebut untuk kehidupan kita, seperti itu. Oke Sobat Unila, itulah tadi podcast kita bersama Ibu Rosalia dan Ibu Devi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Dan untuk kalian Sobat Unila, kalau pengen tahu lebih lanjut terkait dengan prodi yang ada, kalian dapat berkunjung di akun simanila.unila.ac.id dan jangan lupa follow akun Instagram official Unila. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.